warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawal Gilang Ramadan. Di sini saya sebagai moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1 anggota kelompok kami. Yaitu yang pertama Nadila Desrani Putri sebagai peran pertama, kedua Nafriska Zarah B sebagai peran kedua, ketiga Uci Dwi Mayanti sebagai peran ketiga, dan yang keempat Wisa Kurnia Putri sebagai peran keempat. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Nadila Desrani Putri. Kepada Nadila, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan makalah yang kami buat. Di sini saya berperan sebagai summarizer, yaitu merangkum dan menyatakan kembali beberapa hal penting yang ada di dalam bacaan atau makalah filsafat yang kami buat, yang berjudul Jejak Filsafat pada Pemikiran Driyakara dan Ki Hajar Dewantara tentang Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama, kami akan membahas tentang apa itu pendidikan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Berikut pemikiran pendidikan menurut beberapa tokoh. Yang pertama, pendidikan menurut Driyakara. Salah satu dari tokoh filsafat pendidikan adalah Driyakara. Menurut dari Driyakara adalah ia lebih sering menganalisa permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial pendidikan merupakan gejala semesta atau fenomena universal dan berlangsung sepanjang hayat manusia, dimanapun manusia berada. Di mana ada kehidupan manusia, di situ pasti ada pendidikan, menurut Driyakara 1980. Pendidikan dianggap sebagai perbuatan yang mengubah dan menentukan hidup manusia. Pada pandangannya terhadap pendidikan, Driyakara mengemukakan keprihatinannya terhadap 3 hal, yaitu perubahan zaman, kebutuhan, dan yang ketiga adalah pembentukan sikap berbangsa yang diwujudkan melalui pendidikan nasional. Rumusan terhadap pendidikan kurang lebih berisi tentang mendidik adalah pertolongan atau pengaruh yang diberikan oleh orang yang bertanggung jawab kepada anak supaya anak menjadi dewasa. 2. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berbicara mengenai pendidikan Indonesia tidak terlepas dengan sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, sebagai seorang pendidik, mengemukakan betapa pentingnya 3 pusat pendidikan. Ialah alam atau lingkungan keluarga, alam perguruan, dan alam pemuda. Menurut Ki Hajar Dewantara, adab atau keluhuran budi manusia menunjukkan sifat batinnya manusia, sedangkan kesusilaan atau kehalusan itu menunjukkan sifat hidup lahirnya manusia yang serba halus dan indah. Oleh karena itu, cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan alat perintah, paksaan, dengan hukuman seperti yang dipakai dalam pendidikan di masa dulu hendaknya dihindari, yang disebut dengan metode Emong. Semboyan yang digunakan sekarang yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya mendorong para anak didik untuk membiasakan diri mencari dan belajar sendiri. Maka dari itu, konsep pendidikan dari Ki Hajar Dewantara akan mampu mengangkat derajat manusia dan bangsanya di mata bangsa lainnya pula. Sekian penjelasan dari saya mengenai makalah yang kami buat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nadila. Selanjutnya yaitu peran kedua yang akan dibacakan oleh Nafriska Zarah B. Pada Nafriska, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memperkenankan saya untuk bertanya. Di sini saya memiliki 3 pertanyaan mengenai makalah. Yang pertama, di makalah tertulis secara harfiah, isi dari pendidikan sebagai tindakan fundamental adalah kemanusiaan manusia muda atau anak. Dan ini berarti homonisasi dan humanisasi.
Yang jadi pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan homonisasi dan humanisasi? Yang kedua, jelaskan mengenai keterkaitan antara filsafat dan ilmu pendidikan. Dan pertanyaan saya yang terakhir yaitu, dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki konsep pendidikan, yaitu dengan menggunakan metode Among. Jelaskan mengenai apa itu metode Among. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan lagi ke moderator. Makasih kepada Nafriska. Selanjutnya yaitu peran ketiga yang akan dibacakan oleh Wada Uci Dwimayanti. Saya persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab 3 pertanyaan dari Nofriska. Jawaban pertama, homonisasi adalah sebagai pengembangan manusia sebagai makhluk hidup. Sedangkan humanisasi adalah suatu proses yang terbuka di mana manusia dapat menguasai ilmu pengetahuan serta penerapannya, penghayatan seni gerak, seni musik, seni patung, dan sebagainya. Selanjutnya, jawaban nomor 2. Hubungan filsafat ilmu dengan ilmu pendidikan ialah sama-sama sebagai penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara memperolehnya, sebaliknya realita, seperti pengalaman pendidik menjadi masukan dan pertimbangan pemikiran pendidikan. Baiklah, selanjutnya jawaban nomor 3. Metode Among. Metode Among adalah metode mendidik yang berjiwa kekeluargaan dan bersendi kemerdekaan dengan kodrat alam. Berjiwa kekeluargaan yang dimaksud adalah metode Among dilaksanakan dengan dasar kasih sayang sama, saling menghormati, dan menghargai adanya perbedaan. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada Uci. Dan itulah hasil kerja diskusi kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.